Bab 796, 10 penguasa. 10 jalan. Melirik Zuofan yang tercengang. Leluhur naga menoleh ke Yelin. Tinggalkan kami. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan anak itu. Naga itu kemudian mencakar udara. Mengikuti gelombang panas. Ruang itu terkoyak. Memperlihatkan pemandangan indah di sisi lain. Yelin memandang Zuofan yang kebingungan lalu membungkuk dan pergi. Air mata tersegel di belakangnya dan area ini sekali lagi menjadi neraka yang membakar. Apa yang terjadi? Bagaimana apanya? Alis Zuofan bergetar dan dia merasa tidak nyaman. Nenek moyang naga telah menyentuh ketakutan terbesarnya. Naga itu berteriak, "Sebelum aku menjawab, kamu harus jujur dulu kepadaku. Siapa kamu? Mengapa Anda memiliki begitu banyak warisan hebat meskipun usia Anda masih sangat muda?" Zuofan tidak menjawab. Itu adalah rahasia terbesarnya. Dan bukan sesuatu yang bisa dibagikan. Bicaralah. Atau suatu hari nanti kamu akan menyesal. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Raungan nenek moyang naga memberi peringatan keras. Sambil menghela nafas, Zuofan merasa tidak berdaya. Dia telah kehilangan semua alasan dalam negosiasi ini. Bukan berarti itu terlalu penting. Faulting Kunpeng menyuruhnya menjelaskan dirinya sendiri dan sekarang berbicara dengan leluhur naga ini tidak akan banyak bedanya. Dia ingin tahu mengapa nenek moyang naga ingin dia terlepas dari orang lain. Terutama Qin Cheng. Jadi dia mulai merinci dua kehidupannya. Memastikan untuk memasukkan pertemuannya dengan Kunpeng dan permintaannya untuk menemukan binatang suci lainnya. Nenek moyang naga tercengang. Dia menghela nafas. "Nah, kamu benar-benar memiliki keadaan yang aneh seperti itu. Anda harus tahu bahwa salah satu dari warisan tersebut adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi orang lain. Namun Anda mengambil semuanya untuk diri Anda sendiri. Hahaha. Selamat. Terutama atas seni 9 kata-kata yang meragukan. Memungkinkan Anda untuk kembali melalui dendam. Bahkan aku harus menunjukkan kekagumanku pada keterampilan seperti itu." Zuofan terkekeh dan mengangguk. Merasakan hal yang sama terhadap penelitian 9 kata penguasa. Namun, nenek moyang naga mengubah nada suaranya. Rahangnya menyeringai buas. "Nak, meskipun kamu sangat beruntung, kamu gagal saat kamu sangat membutuhkannya. Anda telah ditangkap oleh Kunpeng dan sekarang Anda terjebak bersama kami. Hidupmu ditakdirkan untuk dihabiskan dalam ketakutan. Di bawah keputusasaan yang terus-menerus. Hidupmu mungkin akan berakhir pada saat berikutnya." Hati Zuofan bergetar karena terkejut. Dari mana asalnya? Periode kuno. Sambil menghela nafas panjang, nenek moyang naga melepaskan gelombang panas dan tubuhnya yang berapi-api bergetar. Saat dia menatap ke langit, dia menyerang sosok yang kesepian. Di masa kekacauan utama, ketika langit dan bumi mulai terbentuk, kita dilahirkan, diberkahi dengan 5 kemampuan utama. Kemanapun kami pergi, para binatang melihat kami sebagai raja dan manusia tidak mampu mencapai level kami. Tapi kami, 5 binatang suci besar, hanya memiliki ketertarikan satu sama lain. Untuk berduel dan menetap untuk selamanya yang memiliki kekuasaan tertinggi atas dunia ini. Perkelahian tidak ada habisnya. Pengabaian terhadap manusia begitu parah. Kami memandang mereka hanya sebagai makanan ringan. Beginilah cara kita menghabiskan jutaan tahun ke depan. Selalu berjuang dan tidak pernah menang. Tidak mampu memilih satu penguasa. Kunpeng, si kakek tua. Mungkin Chaos Flame-nya yang lembut mampu menyelaraskan Yin dan yang ada hubungannya dengan itu. Dia licin dan licik. Hal ini membuatnya dipandang sebagai teman oleh 4 binatang suci lainnya yang terus-menerus menjadi penengah konflik kami. Tapi dia jauh dari layak menjadi pemimpin dari kami. 5 binatang suci besar. Tidak ada di antara kami yang lebih lemah dari yang lain sejak awal. Zuofan mengangguk. Binatang suci tidak jauh berbeda dengan binatang buas. Kecuali jika dipukul hingga menyerah. Ia tidak akan mendengarkan. Berkhotbah dan berbicara lancar tidak ada gunanya. Tetapi, nenek moyang naga melanjutkan, "Suatu hari, di luar pengetahuan kami,
Hari-hari tanpa beban kami telah berakhir. Manusia yang sangat kita abaikan ternyata memiliki 10 anggota yang kuat. Mereka memiliki wawasan yang mendalam tentang cara kerja dunia. Menciptakan seni yang luar biasa. Seni yang mempunyai kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan kita. Sampai-sampai 3 besar mampu mengalahkan kami. 10 orang ini kemudian menjadi 10 penguasa kuno. Kekuatan mereka disebut 10 jalan menuju surga. Mereka dapat menghancurkan dunia dan merebut semuanya. Di bawah bimbingan mereka, umat manusia mulai memahami Dao, mulai berkultivasi dan tumbuh lebih kuat. Banyak ahli yang menjadi terkenal sementara supremasi binatang suci di dunia mulai berkurang. Mereka diusir kembali ke hutan dan gunung. Baru pada saat itulah kita menyadari bahwa surga tidak memihak. Meskipun kekuatan kami luar biasa, kecerdasan kami tidak. Baik itu binatang suci atau binatang spiritual. Tidak ada yang bisa memahami misteri hati. Menghalangi kemajuan kita. Kemanusiaan lemah. Namun juga sangat tajam. Dengan peluang untuk naik ke puncak. Terutama 10 orang itu. Mereka telah menjadi puncak kekuatan dunia ini. Nenek moyang naga menghela nafas. Ngomong-ngomong, nak, bukankah kamu juga memiliki bayi darah patriark iblis darah di dalam dirimu? Itu adalah kekuatan pinjaman. Sesuatu yang tidak akan pernah membawa Anda ke puncak. Tahukah Anda mengapa patriark Blood Demon terjebak di Saint Stage dan penguasa menghindarinya? Bukankah itu karena dia pamer dan akhirnya terbunuh sebelum mencapai Sovereign Stage? Zuo Fan bertanya. Nenek moyang naga menertawakan jawabannya. Mengejek. Bahkan kamu mempercayai rumor. Nah, seorang ahli yang luar biasa akan menghargai hidupnya semakin tinggi ia naik. Karena kultivasi membutuhkan waktu lama untuk maju. Siapa yang akan pamer? Mengetahui dia berada di Saint Stage. Tidak peduli seberapa kuatnya. Dia akan bunuh diri melawan penguasa. Karena terkejut, Zuo Fan merenung sejenak sebelum mengangguk. Benar. Jika aku menggantikan Patriark Blood Demon, mencapai Sovereign Stage adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada melenturkan diri. Lalu mengapa? Nenek moyang naga berkata. 10 jalan menuju surga itu terbatas dan semuanya diperhitungkan. Agar yang satu bisa bangkit, yang lain harus jatuh. Inilah sebabnya mengapa Demon Darah Patriark selalu hidup dalam kegelisahan. Menantang penguasa, yang akhirnya menjadi kejatuhannya juga. Sebagai mantan kaisar iblis dari domain suci, Anda harus memiliki wawasan yang lebih luas. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa semua seni dan keterampilan di dunia berakar pada 10 jalur ini? Dengan gemetar, Zuo Fan sangat terkejut. Itu berarti, dengan tepat, mata leluhur naga berbinar. Selama 10 penguasa masih hidup, bahkan jika umat manusia berkultivasi, mereka tidak akan pernah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah dunia yang konstan dan seimbang. Ini membatasi jumlah ahli utama pada satu waktu untuk mempertahankannya. 10 jalan menuju surga berada dalam keseimbangan. Itu sebabnya seseorang hanya bisa bangkit ketika orang lain telah jatuh. Semuanya berputar di sekitar mereka. Tertegun, Zuo Fan mengepalkan tinjunya untuk menyangkal. Bukankah itu berarti semua kultivator terjebak di Saint Stage? Belum tentu. Nenek moyang naga menggelengkan kepalanya. Aku sudah bilang, jika yang satu jatuh, yang lain akan bangkit. Kemanusiaan berkultivasi untuk memahami Dao, hingga mencapai puncak dan melihat hakikat dunia. Hanya wawasan sebagian besar kultivator yang sejalan dengan 10 jalur, sehingga memotong masa depan Anda. Namun dengan memperoleh wawasan di luar 10 jalur ini, maka Anda akan menjadi penguasa yang sepenuhnya mandiri. Kemudian, sesuai kehendak surga, dengan bangkitnya yang satu, yang lain akan jatuh. Saat Patriark Blood Demon menantang penguasa, dia melakukannya dengan keyakinan bahwa jalur darahnya berada di luar jalur darah mereka. Sebuah jalur baru yang memungkinkan dia untuk melengsarkan salah satu dari 10 penguasa. Dia salah, malangnya, karena jalur darah. Bukan. Jalur darah iblis berada di bawah jalur 9 kata-kata.
Hal ini mengikatnya pada tahap malaikat selama sisa hidupnya. Blood baby-nya memang luar biasa. Tapi itu hanya sebuah keterampilan. Sementara budidayanya tidak akan pernah bisa mencapai puncak kekuatan yang dinikmati 10 penguasa. Zuo Fan mengangguk. Ini menjelaskan mengapa setelah bertahun-tahun tidak ada penguasa lain yang muncul selain 10 penguasa kuno. Persyaratannya terlalu tinggi. Bahkan jika 10 penguasa tidak ada di sana, seseorang harus terlebih dahulu memahami jalan mereka untuk menjadi patriark sebelum naik ke tahap penguasa. Di dunia yang berjasa seperti ini, hampir tidak ada orang yang mempunyai kualifikasi seperti itu. Tuanku, Penatua Yuan, memiliki peluang besar untuk memahami jalur hati. Sayang sekali bakatnya kurang, menghambat tahap kultivasinya meskipun wawasannya mendalam. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jalan menuju Sovereign Stage sangat sulit. Nenek moyang naga memandangnya dengan tajam lalu tersenyum. Hahaha, nah, menurutmu itu sulit? Salah lagi. Bagi kami, 5 binatang suci besar dan 10 penguasa. Tahap berdaulat adalah masa lalu. Yang benar-benar kita semua pedulikan adalah bahwa bahkan di tahap berdaulat, kita hanyalah mainan dunia yang terus-menerus berada dalam ancaman dan tidak mampu mendominasi dunia dalam arti sebenarnya. 10 jalan menuju surga mungkin terlihat kokoh, namun bukannya tanpa bahaya. Mereka berisiko digantikan. Itu sebabnya kami ingin berjuang untuk tahap yang lebih tinggi. Hal inilah yang membawa rangkaian peristiwa besar berikutnya. Itu bahkan termasuk nasibmu. Dengan gemetar, ekspresi Zuo Fan berubah menjadi berat saat dia mengerutkan kening. Menunggu penjelasannya. Babak 797, Penjara Penguasa Surgawi. Kemanusiaan berfokus pada wawasan. Untuk maju, mereka harus melalui tahapan. Binatang suci mengandalkan kekuatan dan perlu mengumpulkan kekuatan yang lebih besar untuk maju. Hal ini akhirnya menjadi akar dari perang paling mengerikan sepanjang masa. Mata leluhur naga bersinar ketika dia mengatupkan taringnya, menunjukkan haus darahnya. Semua manusia mencari cara untuk maju, dan hampir tidak ada yang berhasil. Tapi 2 penguasa dan 1 binatang punya idenya sendiri. Mereka adalah penguasa surgawi terkuat, 9 kata-kata paling licik, dan Kunpeng tua yang paling tidak bermoral. Jika bukan karena dia, Thunder Phoenix tidak akan pernah begitu menderita karena serangan berbahaya dari penguasa surgawi. Hati Zuo Fan bergetar. Penguasa surgawi melukai Phoenix guntur. Menurutmu bagaimana lagi mata emas petir ungu itu muncul? Leluhur naga penghancur mengejek. Masing-masing dari ketiganya memiliki cara mereka sendiri untuk mengatasi tahap berdaulat. Penguasa surgawi ingin melakukannya melalui mata kekosongan ilahi yang berisi segalanya. Dengan menawarkan seluruh dunia, dia akan menjadi penguasa tertingginya. Penguasa 9 kata-kata merenung bahwa segala sesuatu mempunyai sumber yang sama, yaitu Dao dunia. Dengan memegang kekuasaan dunia, bukankah Anda akan memiliki semuanya? Melalui pemahaman mereka sendiri, masing-masing memerintah. Zuo Fan gemetar dan mengangguk. Ini pasti sumber dari seni transformasi iblis. Sayang sekali penguasa 9 kata-kata tidak pernah mendapat kesempatan untuk melatihnya, karena hilang. Adapun Kunpeng, nenek moyang naga, menjadi marah. Cakarnya yang terbakar menyapu ke sekeliling. Dia sebenarnya ingin mencuri kekuatan 4 binatang suci kita. Dengan mengembalikan mereka ke kekacauan awal, dia akan melampaui binatang suci dan mencapai level tertinggi. Apa? Menggabungkan 5 kekuatan binatang suci yang besar. Zuo Fan terkejut memikirkan hal itu. Dia juga mempertimbangkannya pada suatu saat. Tapi dia bukan yang pertama. Kunpeng yang menemukannya di zaman kuno. Jika dia tidak menggabungkan keempatnya, Zuo Fan akan mencap Kunpeng sebagai orang gila. 5 kekuatan ekstrim saling bertabrakan. Merupakan keajaiban jika Anda masih ada untuk menceritakan kisah tersebut. Tapi setelah melalui proses awal itu, dia tahu bahwa hasilnya akan melampaui kekuatan 5 binatang suci besar itu. Terlebih lagi, itu terjadi di alam lain. Meskipun niat Kunpeng agak meragukan,
Jalan ini cukup menjanjikan. Adapun keberhasilannya, semuanya bergantung pada cara dia menangani kekuatan ini. Nenek moyang naga melanjutkan dengan nada gelap. Sejak 10 penguasa muncul, kita tidak bisa lagi mengabaikan umat manusia. Tapi manusia itu penipu. Tidak seperti makhluk spiritual yang terang-terangan. Untuk berhubungan dengan 10 penguasa, kami memilih binatang suci paling fasih di antara kami. Kunpeng. Kami tidak tahu Kunpeng licik yang hanya menengahi konflik kami telah dirusak oleh pikiran manusia yang menyimpang. Untuk menguji apakah 5 kekuatan dapat digabungkan, dia menciptakan arai penghancur kata yang dapat digunakan oleh 5 binatang. Dia datang kepada kami dengan berbohong bahwa itu adalah untuk melawan 10 penguasa. Pada hari ketika susunan itu digunakan, tidak peduli seberapa kuat kelima kekuatan itu, tidak ada tanda-tanda untuk bergabung bersama. Kecewa. Dia mengira kekuatan itu masih ada di dalam diri kita masing-masing dan itulah mengapa mereka tidak bisa menyatu dengan benar. Jadi dia meminta bantuan penguasa surgawi. Korban pertama adalah Thunder Phoenix. Itu berarti Sanzi muda berada dalam bahaya besar. Zuo Fan panik. Dia sangat meragukan Kunpeng sejak awal. Tapi karena sejauh ini dia tidak melakukan hal buruk, dia lengah. Namun mendengar tujuan Kunpeng dari nenek moyang naga, membiarkan Gu Santong memimpinnya seperti menyerahkannya di piring perak. Nenek moyang naga menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Orang bodoh tua itu tidak akan menyentuh anak itu. Dia masih berkembang. Semua kekuatan di dunia berada dalam keseimbangan. Kilin yang mungil tidak akan mengurangi nafsu makannya sejak awal. Ini terlalu dini untuk rencananya. Selain itu, dia belum menemukan cara yang tepat untuk mencapainya. Mengangguk, Zuo Fan menghela napas berat. Namun meski begitu, dia masih khawatir meninggalkan Sanzi muda bersama kakek tua itu. Terutama karena dia melukis gambar yang indah ketika dia memintamu untuk datang menyelamatkan kami. Jelas bagi semua orang bahwa dengan mata kekosongan ilahi Anda yang belum dewasa, tidak akan ada penyelamatan apapun. Maksudnya adalah untuk berdamai karena kita semua mempunyai musuh yang sama. Penguasa surgawi. Jantung Zuo Fan berdebar kencang. Suasana hati leluhur naga sedang berat. Ya, ketika dia bersekutu dengan penguasa surgawi, itu adalah kesalahan terburuk dalam hidupnya. Ambisi penguasa surgawi jauh lebih besar. Setelah mencuri Berserk Purple Lightning milik Thunder Phoenix, dia berbalik. Penguasa surgawi adalah orang yang sombong, menganggap semua orang di bawahnya. Bahkan kita adalah binatang suci. Tapi dia takut dengan kekuatan kita, terutama Thunder Phoenix, yang dikenal sebagai kekuatan penghancur dengan kekuatan mentah, yang paling mengerikan dari kelimanya. Jika dia mengambil petir ungu untuk dirinya sendiri, maka tidak ada apapun di dunia ini yang bisa lolos dari mata kekosongan ilahi miliknya. Dia bekerja dengan Kunpeng, tapi hanya untuk menguji batas kemampuannya. Begitu dia menilai mereka, dia mulai mengerjakan rencananya yang sebenarnya, yang mencakup semua makhluk hidup. Apa itu? Zuo Fan bertanya bahkan ketika pikirannya menebak-nebak. Sambil mencibir, leluhur naga berkata, sebagai pewaris mata ilahi dari kekosongan, kamu masih belum mengetahui kekuatannya. Dunia baru, ya. Menciptakan dunia yang benar-benar baru dan memindahkan segalanya ke sana. Untuk menjadi penguasa tertingginya. Sambil menarik napas dalam-dalam, nenek moyang naga mengungkapkan sedikit ketakutan. Tidak diragukan lagi ini adalah bencana bagi dunia ini. Dengan segala sesuatu yang ada di matanya, kita hanyalah ternak, atau lebih buruk lagi, dia berencana menggunakan kekuatan seluruh dunia untuk melampaui sovereign state dan mencapai kekuasaan sejati. Binatang suci menentang hal ini sudah jelas. Tapi bahkan penguasa lainnya pun akan menentangnya. Ini menandai dimulainya perang besar di antara 10 penguasa kuno. Hal ini telah merusak wilayah tersebut selama ribuan tahun dan menimbulkan banyak korban jiwa bagi penduduknya. Tidak peduli seberapa kuat penguasa surgawi, dia pun tidak yakin akan kemenangannya. Untuk memastikan skill pamungkasnya tidak padam,
Dia menggunakan imparting stone, menyembunyikannya di balik alam. Mengetahui hal ini, kami berencana mencurinya dan mencari tahu kelemahannya. Tetapi segera, penguasa surgawi menyadari rencana kami. Marah, dia memburu kami 4 binatang suci. Dengan kekuatan matanya, dia menciptakan wilayah fana untuk menjebak kita. Intinya, wilayah fana adalah penjara penguasa surgawi, dan kita adalah penghuninya. Kami diserang oleh Berserk Purple Lightning setiap hari, ingin mengambil kembali karya seninya. Dia tidak menyangka Kilin telah mengambilnya. Hahaha. Nenek moyang naga tertawa, tetapi kegembiraannya disertai air mata. Bagi binatang suci besar yang dijebak oleh satu orang, ini bukan lagi rasa malu, tapi penghinaan. Dan dia adalah penguasa surgawi, penguasa terkuat karena suatu alasan. Zuo Fan tercengang. Setiap penghuni domain suci percaya bahwa anak tangga terbawah, wilayah fana, dibuat secara alami. Sekarang dia mengetahui kebenaran bahwa penguasa surgawi telah menciptakannya untuk menjebak binatang suci. Kekuatan apa itu? Bukankah ini seperti menjadi penguasa dunia? Apakah ini kekuatan seorang penguasa? Nenek moyang naga mematahkan pandangannya yang kebingungan sambil tersenyum. Penguasa surgawi adalah puncak dunia ini. Zuo Fan menghela nafas. Setelah itu, kami menjelajahi wilayah fana, menderita setiap hari, tidak menyadari bagaimana perang 10 penguasa. Kemudian 10 penguasa menghilang dalam semalam. Rumor mengatakan mereka jatuh, mati berkelahi satu sama lain. Zuo Fan menghela nafas. Nenek moyang naga tertawa. Hahaha, mereka jatuh. Jangan membuatku tertawa. Memang benar, orang lain mungkin akan kalah. Tapi penguasa surgawi, bagaimana dengan penjara ini? Bukankah masih berdiri? Wilayah fana akan bertahan selama penguasa surgawi hidup. Sambil menjulurkan kepalanya, Zuo Fan bertanya dengan tidak percaya. Nenek moyang naga menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak yakin. Wilayah fana adalah sesuatu yang dia buat dengan matanya. Saya tidak tahu apakah itu akan hilang begitu dia mati. Tapi aku masih bisa merasakan tatapannya yang tajam ke dunia ini, untuk melihat apakah kita masih berada di bawah gempuran petir ungu. Penguasa surgawi masih mengawasi tempat ini. Mungkin tidak menonton, karena semua yang ada di sini ada dalam genggamannya. Nenek moyang naga mengertakkan taringnya. Sama seperti di dunia baru yang ingin dia ciptakan menurut gambarnya sendiri. Orang-orang di sini menuruti keinginannya, seolah-olah hukum dunia atau 10 jalan menuju surga. Jumlah ahlinya terbatas. Dia tampaknya adalah penguasa dunia ini, menekan para penggarap yang kuat. Nah, kamu berasal dari domain suci. Tapi pernahkah kamu mendengar seseorang dari wilayah fana mencapai domain suci? Zuo Fan mengerutkan kening. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi energi spiritual alam fana tipis dan menyulitkan. Sebuah pemikiran terlintas di benak Zuo Fan. Maksudmu? Lumayan. Suara leluhur naga tegas. Di alam fana, dunia penguasa surgawi, tidak hanya budidaya yang ditekan, tetapi tidak ada yang diizinkan meninggalkannya. Jika ada seorang jenius luar biasa yang muncul, kemarahan penguasa surgawi akan menimpanya dan menghabisinya. Pada akhirnya, tempat ini adalah ujian bagi dunia baru penguasa surgawi. Dialah penguasanya dan kami hanyalah kelinci percobaan yang menghuninya. Bab 798, Mata Api Petir Apokaliptik. Zuo Fan kewalahan dengan apa yang dinyatakan nenek moyang naga. Sangat sulit mempercayai hal itu benar. Itu benar-benar seperti dewa. Ini melampaui apa yang bisa dilakukan oleh pakar manapun. Tidak ada dewa yang memiliki kekuatan untuk menciptakan hukum dunia. Nenek moyang naga menghela nafas. Tetapi dalam dunia fana, penguasa surgawi setara dengan sang pencipta. Dan segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kendalinya. Ini adalah kemampuan terhebat dari mata kekosongan ilahi. Dunia baru. Zuo Fan berdiri di sana, linglung. Tidak dapat membayangkan 10 penguasa kuno dapat memiliki begitu banyak kekuatan.
Belum pernah melihat mereka sebelumnya. Meskipun dari kata-kata leluhur naga, dia tahu satu. Jelas sisanya juga tidak mudah menyerah. Nenek moyang naga, aku tahu kamu juga mengendalikan tempat ini. Zuo Fan melihat sekeliling ke tempat yang berapi-api itu. Tidak ada petir ungu berserk di sini dan Ye Ling bisa datang dan pergi kapan saja. Keluar dari sini seharusnya mudah bagi Anda. Apakah kamu mungkin menundanya karena takut pada penguasa surgawi? Kepala besar yang berapi-api itu mengangguk. Ya. Saya tidak yakin apakah penguasa telah bertindak seperti yang Anda katakan. Termasuk penguasa surgawi. Mereka mungkin terluka parah. Tapi meski begitu, dia masih penguasa wilayah fana. Sambil mengabaikan semut lemah sepertimu yang berlarian, dia pasti akan melihat lebih dekat pada kami. Binatang suci. Terutama ketika dia telah melakukan persiapan di alam fana. Saat itu, dia dan Sword Sovereign telah menciptakan 5 senjata suci untuk menjaga wilayah fana. Saat mereka merasakan energi kita, mereka akan menyedot 5 tambang suci hingga kering lalu datang untuk membunuh kita. Dan karena ini adalah wilayah fana, di bawah penindasan mata kekosongan ilahi, kekuatan kami jauh lebih lemah daripada di domain suci dan tidak dapat memblokirnya. Ngomong-ngomong, kamu sudah punya seseorang yang menerimamu. Senjata suci pertahanan 5 negeri di wilayah fana dibuat oleh penguasa surgawi dan penguasa pedang sesuai keinginanmu. Zuo Fan berteriak. Nenek moyang naga mengangguk. Di antara 10 penguasa, penguasa pedang berspesialisasi dalam menyempurnakan senjata, dan juga orang kepercayaan penguasa surgawi. Saat penguasa surgawi membuat tempat ini, penguasa pedang menempatkan banyak susunan. Bahkan jika kami berhasil mengatasi penyiksaan petir ungu selama bertahun-tahun, kami tidak akan pergi begitu saja. Senjata suci itu adalah sipir penjara kita. Kami tidak punya tempat untuk lari. Jadi begitu. Saya bertanya-tanya mengapa mata kekosongan ilahi dapat menahan senjata suci itu. Itu karena dia tidak akan melawan apa yang datang dari tuannya. Zuo Fan mengangguk ketika segala sesuatunya mulai berjalan sebagaimana mestinya. Ketika dia pergi ke tambang suci, dia diserang oleh senjata suci itu semua karena senjata itu merasakan energi kilin pada dirinya. Tapi kemudian dia mengerutkan kening. Bagaimana dengan Faulting Kunpeng? Dia tidak berada di penjara. Bisa pergi kemanapun di alam fana. Mengapa dia tidak takut pada penguasa surgawi? Apakah dia masih berada di pihak penguasa surgawi? Sama sekali tidak. Sejujurnya, penguasa surgawi tidak lagi berguna baginya. Penguasa surgawi ingin menangkapnya dan memaksanya melepaskan tekniknya. Tetapi selalu gagal. Dia gagal. Pamer sebagai raja binatang buas di pegunungan Albis, Zuo Fan tercengang. Nenek moyang naga tersenyum. Itulah satu-satunya kelemahan penguasa surgawi. Dia hanyalah penguasa, betapapun kuatnya, dan bukan penguasa dunia nyata yang mengatur segalanya. Nah, kamu juga tahu bahwa Chaos Flame milik kakek Kunpeng dapat menyelaraskan Yin dan Yang, mampu memadukan kekuatan kekacauan utama pada sumber setiap makhluk. Dia bersembunyi di pegunungan Albis sehingga binatang buas di sana menutupi energinya. Bahkan penguasa surgawi pun tidak dapat menemukannya seperti itu. Kecuali dia sendiri yang keluar. Dengan binatang buas yang menyembunyikannya. Dia tidak akan berbeda dengan manusia lain yang berbaur di alam fana. Lagi pula, penguasa surgawi tidak akan pernah berpikir bahwa dengan memasukkan kita ke dalam ruang ini, kakek tua itu sudah lama bersembunyi di pegunungan Albis. Masih dalam jangkauan penjaranya. Tempat teraman juga paling berbahaya. Saya yakin penguasa surgawi pasti sedang menjelajahi dunia ini untuk mencari orang bodoh. Tetapi tidak akan pernah menemukannya. Zuo Fan mengangguk. Sekarang menyadari api biru itu sangat cerdik. Atau mungkin Kunpeng sangat licik. Sekarang saya sudah menjelaskan kepada Anda semua seluk-beluknya dan Anda harus memahami dunia dengan lebih baik. Peringatan saya sekarang seharusnya lebih jelas. Nenek moyang naga menyelesaikan kisah sedihnya dan kembali ke topik utama. Seluruh tubuhnya gemetar. Mata Zuo Fan berkaca-kaca. Masih enggan.
Sekarang kamu seharusnya sudah tahu siapa penguasa surgawi itu. Dia membuat wilayah fana, memenjarakan kita dan menggunakan petir ungu untuk menyiksa kita. Kenapa dia tidak membunuh kita? Bukankah untuk menemukan karya seninya dan tidak membuat siapapun mempelajarinya? Ini hanya menunjukkan betapa dia peduli terhadapnya. Menatap Zuo Fan, Kaisar Naga berbicara. Yang jelas, seberapa besar ancaman yang akan ditimbulkan oleh seseorang yang tersandung pada mata kekosongan ilahi. Itu adalah sesuatu yang tidak akan dia toleransi. Jika bukan karena krisis yang dia alami ketika penguasa lain menyerangnya, dia tidak akan pernah membuat catatan karya seninya untuk menjaganya. Zuo Fan gemetar dan menutup matanya. Tinjunya mengepal. Nenek moyang naga menghela nafas. Nah, kamu adalah penerus penguasa terkuat. Itu keberuntungan dan kutukanmu. Saat Kunpeng mendorongmu untuk menemukan kilin, itu adalah untuk membuatmu memihaknya. Namun pada akhirnya semuanya bermuara pada keserakahanmu. Menginginkan harta karun tertinggi itu. Sekarang kamu sudah mengetahui mata kekosongan ilahi dan itu menjadikanmu target penguasa surgawi. Musuh Anda adalah yang terkuat di dunia yang dapat merenggut nyawa Anda kapan saja. Dan kamu masih ingin melibatkan istri dan temanmu dalam bahaya ini. Dan bagaimana jika aku menyerahkannya? Bagaimana jika aku menghancurkannya? Zuo Fan gemetar dan mengatupkan giginya. Nenek moyang naga menggelengkan kepalanya. Nah, tahukah kamu apa arti penerus? Bukan hanya keterampilannya, tapi jalannya. Divine Eye of the Void adalah keahlian terhebat penguasa surgawi, yang di dalamnya terdapat jalan kehampaannya. Saat Anda melatihnya, Anda akan memperoleh wawasan dan menyatu dengan Dao. Itu meresap ke dalam tulangmu, memenuhi jiwamu. Ia tidak akan pernah meninggalkan Anda selama Anda hidup. Apa gunanya merusak skill? Penguasa surgawi masih akan menemukanmu dari auramu. Zuo Fan gemetar. Perasaan penyesalan membanjiri hatinya. Rahangnya terkunci rapat sehingga darah mengalir. Kenapa aku melatih keterampilan ini? Nah, sepertinya kamu masih belum mau menyerah. Tetapi, nenek moyang naga melanjutkan. Jika kamu tidak melepaskannya, kamu membunuh yang lain. Anda tidak ingin mereka menderita karena kesalahan Anda. Tetapi suatu hari mereka akan mati di tangan penguasa surgawi. Semakin Anda memegangnya, semakin banyak ia terlepas. Biarkan saja dan itu akan datang. Bukankah cukup melihat mereka aman dari jauh? Mata Zuo Fan dipenuhi rasa kehilangan. Dia sendirian sepanjang kehidupan pertamanya. Tapi sekarang tidak lagi. Tapi takdir mempermainkannya. Untuk berhenti sendirian, dia harus berjalan sendirian. Hahaha. Jika takdir memang ada, siapa yang merencanakan ini untukku? Mempermainkanku sedemikian rupa. Zuo Fan menunjukkan senyuman yang mencela diri sendiri. Senyuman yang dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakpuasan yang tak ada habisnya terhadap dunia. Nenek moyang naga menggunakan cakarnya yang tajam untuk menepuk pundaknya. Hei, nak, jangan sia-siakan hal sekecil itu. Penguasa surgawi itu kuat, tetapi bukannya tak terkalahkan. Selama kamu mengikuti ajaranku, kami, binatang suci, akan mengalahkannya. Dan kamu juga akan mengatasi penderitaan ini. Namun sebelum itu, jangan biarkan hal-hal sepele menghambat Anda. Selalu ikuti kata-kataku di atas segalanya. Saat dia selesai, tubuh Zuo Fan menyala dalam nyala api keemasan. Kemudian nyala api biru muncul juga. Bersamaan dengan gemeretak petir ungu dan cahaya merah kilin. 4 kekuatan binatang suci keluar. Bahkan nenek moyang naga pun harus berhenti sejenak. Apa yang baru saja terjadi? Kemudian energi gelap gulita menyebar ke seluruh Zuo Fan. Menyedot 4 kekuatan dan perlahan menggabungkannya. Ini. Dengan mata terbelalak, leluhur naga gemetar karena tidak percaya. Retakan. Dengan gemuruh guntur, api hitam meledak. Dan di bawah tatapan tak percaya leluhur naga penghancur, tubuh Zuo Fan ditutupi oleh api hitam dengan kilatan petir hitam menyambar di dalamnya. Kekuatan yang menakutkan dilepaskan bahkan membuat leluhur naga penghancur bergidik. Apakah ini bentuk kekuatan gabungan kita?
Berdiri di sana, nenek moyang naga bergumam. Tetapi kekuatan kita berasal dari kekacauan awal, dengan kehidupan sebagai intinya. Lalu kenapa aku merasakan kehancuran total ketika aku merasakan kekuatan ini? Bahkan aku merasa takut karenanya. Nenek moyang naga mengetuk api hitam dengan cakarnya. Sebuah ledakan meledak dan dia dengan cepat mengambil kembali cakarnya. Melihat lebih dekat, sisik pada cakarnya telah terhapus. Ini tidak mungkin, terengah-engah. Leluhur naga memandang api hitam Zuo Fan seperti monster. Inikah yang diinginkan Kunpeng? Tapi ini bukan kekuatan untuk mendominasi, tapi untuk menghancurkan. Api hitam menyusut dan memasuki Zuo Fan. Tetapi ketika Zuo Fan melihat leluhur naga, dia tersentak ketakutan. Mata Zuo Fan sedingin batu, mengandung kehancuran yang tak ada habisnya. Terutama mata kirinya, yang memiliki nyala api hitam dan kedipan hitam yang sama. Nenek moyang naga, apa yang aku serahkan hari ini, akan aku ambil kembali suatu hari nanti. Aku akan menggunakan ini. Berbeda dengan mata api petir apokaliptik penguasa surgawi, keinginan Zuo Fan tegas. Leluhur naga penghancur tercengang, hanya menganggukkan kepalanya yang besar, merasakan ketakutan yang tiada duanya. Aura kehancuran yang menyapu petir hitam itu membuatnya merasa sangat ketakutan. Babak 799, Pil Nafas Naga. Di ruang terbakar yang dipenuhi api emas, ada satu tempat yang belum tersentuh. Atau lebih baik lagi, api emas selalu mengelilinginya karena ketakutan. Zuo Fan berdiri di tengah, menatap tajam ke arah tubuh leluhur naga yang menipis dengan mata tajam. Mata kirinya berwarna hitam pekat dengan kilatan api hitam dan kilatan cahaya hitam. Sementara mata kanannya kini memiliki 6 lingkaran cahaya emas. Divine Eye of the Void berada di tahap ke-6. Leluhur naga yang memusnahkan melihat orang aneh ini dan gemetar. Dia merasa seperti dia menyerang sosok yang dikenalnya, seperti penguasa surgawi. Namun dia lebih takut pada anak kecil ini, terutama mata kirinya. Meskipun hanya dalam bentuk ini, mata api petir apokaliptik terbuat dari 4 kekuatan binatang suci. Levelnya berada di atas 5 binatang suci, dan menyerang mereka. Logikanya, mata hitam ada pada pengguna yang lemah dan itu tidak akan berhasil padanya. Tapi nalurinya menyuruhnya untuk takut. Dia merasa sedikit menyesal karena memberikan api emas yang memusnahkan kepada Zuo Fan dan menyebabkan terciptanya sesuatu yang sangat keji. Kunpeng telah memikirkan segala cara yang mungkin untuk mendapatkan kekuatan tertinggi. Namun hanya seekor anak anjing yang tersandung ke dalamnya. Aku ingin tahu seperti apa wajah yang akan dia tunjukkan ketika dia mengetahuinya. Nenek moyang naga santai pada saat ini. Pak. Sebuah suara datang dari mata kiri Zuo Fan dan dia mengatupkan giginya sambil memegang matanya. Ketika dia melepaskan tangannya, matanya kembali normal, dengan darah merembes darinya. Apa yang salah? Nenek moyang naga bertanya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Kehilangan besar yang dia rasakan membuatnya berpikir bagaimana cara melawan penguasa surgawi ketika saatnya tiba, di mana metode normal tidak ada gunanya. Kemudian dia teringat akan petir yang menakutkan. Kekuatan yang selalu berada di luar jangkauan Kunpeng. Kepalanya terasa panas dan 4 kekuatan binatang suci keluar secara impulsif. Menggunakan seni transformasi iblis untuk menggabungkannya seperti saat dia melawan Yelin. Namun setelah dia berhasil, dia menyadari bahwa petir itu benar-benar mengerikan. Tubuhnya sendiri tidak sanggup menahan tekanan itu. Dia tidak punya cara untuk menyimpannya di dalam tubuhnya. Atau makhluk itu akan memakannya hidup-hidup. Jadi dia memikirkan bagaimana cara menghilangkannya jika hal itu terjadi dengan sendirinya. Nyala api itu terbuat dari kekuatan di dalam dirinya. Karena sumber kekuatan ini adalah dia, maka kekuatan itu akan muncul kembali. Dan bisa menyala hanya dengan satu percikan api. Itu tidak seperti di pertemuan naga ganda yang hanya berlangsung sementara. Bukankah aku sedang bermain api di sini? Beruntung. Dia tiba-tiba memikirkan seni Divine Eye of the Void. Ini menekankan ruang dan kekosongan.
mampu menampung segalanya dan tidak ada apapun. Kemudian dia memasuki tahap ke-6 Divine Eye of the Void, Void Domain. Begitu saja, dalam kehampaan, sebuah ruang tercipta, mirip dengan dunia baru penguasa surgawi yang ingin ia ciptakan. Dia kemudian memikirkan Apocalyptic Thunder Flame Eye dan memahaminya. Domain Void berada di dalam mata kirinya dan menyimpan api petir. Mengubahnya menjadi mata api petir apokaliptik. Menjadi jelas baginya mengapa penguasa surgawi mengatakan bahwa dengan memahami mata ilahi dari kekosongan, seseorang dapat berlatih mata emas petir ungu. Inilah rahasianya. Saat dia mempelajari seni inti, kecelakaan terjadi. Mata petir memberontak padanya, melukai mata kirinya. Apakah api petir terlalu kuat untuk ditampung oleh Void Domain atau hanya tidak stabil? Apakah aku kehilangan kekuatan binatang suci kelima? Apakah mata petirnya tidak lengkap? Mata leluhur naga yang memusnahkan bersinar dan menghela napas. Syukurlah api petirnya belum lengkap. Kalau tidak anak itu akan lebih mengerikan daripada penguasa surgawi. Atau kita akan mengundang bencana yang lebih buruk untuk menghadapi bencana pertama, yang juga disebabkan oleh kita sendiri. Keduanya tenggelam dalam pikirannya, masing-masing menggunakan perangkatnya sendiri. Ketika mata yang terluka pulih, Zuofan menyeka air mata yang berdarah dan berbicara dengan nada berat. Leluhur naga, kamu bilang kamu punya cara. Apa itu? Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tertangkap dengan begitu mudahnya? Nak, jangan terlalu meremehkan kami. Nenek moyang naga menggerutu. Aku mungkin menyederhanakan segalanya, tapi penguasa surgawi membayar mahal untuk membuat kita terluka parah. Mungkin itu sebabnya dia bersembunyi selama ini setelah menghadapi penguasa lainnya. Dari caraku melihatnya, dia seharusnya melayang di tepian. Maksudku, sudah lama sekali dan tidak ada yang melihatnya di tempat suci atau sebelum kita. Apakah dia tidak ingin karya seninya kembali? Ini adalah satu-satunya penjelasan. Hati Zuofan bergetar. Naga ini memang ada benarnya. Karena dia belum mati dan belum pulih, berarti dia terjebak seperti itu. Mungkin dia benar-benar terluka. Itulah mengapa kita harus mengambil kesempatan ini. Melihat pengakuan di mata Zuofan, leluhur naga berkata, sebelum penguasa surgawi kembali, kita harus membuka wilayah fana dan keluar lalu membunuhnya saat dia lemah. Belum ada waktu yang lebih baik untuk mengalahkan orang terkuat di dunia. Mata leluhur naga berkedip-kedip. Zuofan mendongak lalu mengerutkan kening. Wilayah fana bukanlah sesuatu yang sederhana seperti ruang terisolasi yang dibuat oleh penghalang, tetapi sebuah dunia itu sendiri. Meskipun lebih kecil, untuk memecahkannya tidak akan mudah. Tanpa kekuatan penguasa. Hahaha. Jangan khawatir. Saya sudah punya rencana. Nenek moyang naga tertawa dengan percaya diri. Kami akan menggunakan susunan mundur untuk menyerang dengan kekuatan ekstrim dan membuka segelnya pada kami. Lalu kita, para binatang suci, bisa keluar dari persembunyiannya dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Hahaha. Alisnya bergetar. Zuofan berkata, Arai mundur. Itu adalah sesuatu yang saya gunakan di kota untuk menangani susunan kabut setan tueb. Itu tidak sulit. Tapi untuk menyerang sesuatu sebesar wilayah fana, dibutuhkan sesuatu yang sangat besar dan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan seluruh domain fana. Mata leluhur naga berbinar. 5 negeri di wilayah fana masing-masing akan membentuk susunan mundur. Kekuatan mereka akan cukup untuk menghancurkannya. Menghancurkan dunia penguasa surgawi. Apa? Zuofan gemetar saat dia berteriak. Dengan seluruh daratan sebagai basisnya. Menyiapkan susunan mundur yang lengkap. Seberapa besar dampaknya? Selain besarnya sumber daya yang dibutuhkan, kelima wilayah tersebut masih saling berkonflik. Siapa yang setuju dengan rencanamu dalam menyiapkan susunan gila? Kamu benar sekali. Itulah inti permasalahannya. Nenek moyang naga mengangguk. Sebelum kamu menjadi penguasa alam fana, pengaturannya tidak mungkin dilakukan. Faksi akan melawan Anda di setiap langkah. Itu sebabnya aku percaya mengandalkan Yelin saja adalah hal yang mustahil.
Untungnya, itu kamu. Sekarang Anda terjebak bersama kami dan mempunyai musuh yang sama. Kami harus berjuang bersama dan menyatukan upaya kami. Jika kami, binatang suci, tidak terjebak untuk keluar, memperbudak umat manusia untuk mengatur susunannya akan lebih mudah daripada datang kepadamu. Wajah Zuofan menjadi keras dan kemudian dia mengangguk. Suara mendesing. Nenek moyang naga membuka rahangnya dan mengeluarkan panas yang luar biasa. Kemudian, 3 bola emas besar berkilauan keluar. Itu seperti bola emas yang digunakan Yelin saat dia menyelamatkan Zuofan. Hanya ribuan kali lebih besar. 3 bola cahaya panas melayang di depan Zuofan. Merasakan api yang memusnahkan di dalam. Dia harus terhuyung beberapa langkah karena ketakutan. Nenek moyang naga tampak lelah setelah upaya itu. Nah, kamu harus membantu kami karena kami tidak dapat melakukan apapun untuk menawarkan dukungan langsung. Ambil saja ketiga pil nafas naga ini dan gunakan untuk menyelamatkan hidupmu. Ini. Zuofan merasakan kekuatan luar biasa dari bola cahaya besar itu dan menelannya. Sambil terkekeh, leluhur naga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Pil nafas naga ini memiliki kekuatan satu nafas nagaku yang berkekuatan penuh. Bahkan penguasa atau binatang suci lainnya tidak akan menghadapinya. Adapun klan Seng di domain suci, salah satunya sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Tapi memberimu ketiganya membuatku lelah dan butuh istirahat. Karena aku di penjara, tidak ada seorang pun yang datang memanfaatkan kelemahanku. Hahaha, meski terjebak, aku cukup aman. Leluhur naga. Zuofan yang terkejut tampak berkonflik. Tapi kemudian dia menangkupkan tangannya. Terima kasih, leluhur naga karena telah memberiku 3 pil nafas naga yang berharga ini. Tapi seharusnya tidak ada orang yang mendekati kekuatan itu. Nenek moyang naga memotongnya dengan nada berat. Nah, kamu adalah harapanku untuk keluar dari sini. Saya pasti akan memahaminya sepenuhnya. Ini mungkin merupakan wilayah fana. Tetapi sulit untuk mengatakan bahwa Anda tidak akan tersandung pada sesuatu yang sangat sulit. Ada kumpeng dan, hahaha, orang aneh menyimpang lainnya di luar sana. Jika mereka mengejarmu, selalu ada gunanya jika kita mengambil pilihan terakhir. Sambil gemetar, Zuofan merenung dan membungkuk dengan rasa terima kasih. Saya sangat berterima kasih, leluhur naga. Babak 800 transformasi Kiawer. Dengan lambaian tangan dan kilatan cahaya, 3 bola emas yang menakutkan itu disembunyikan di dalam cincin Zuofan. Mata Zuofan berbinar. Pil nafas naga milik leluhur naga sudah cukup untuk membunuh apapun di bawah Sovereign Stage. Akan sangat disayangkan untuk menggunakannya pada beberapa orang yang bukan siapa-siapa. Zuofan ragu-ragu. Dia sekarang memiliki pilihan terakhir yang benar-benar gila. Tapi dia tidak menemukan gunanya di dunia fana. Saat aku disergap oleh tentara, aku lebih memilih bertarung habis-habisan daripada menyia-nyiakannya. Zuofan menggelengkan kepalanya. Dia telah membuang-buang uangnya selama beberapa tahun terakhir seperti seorang raja. Namun sekarang setelah dia memiliki 3 pil nafas naga yang mematikan ini, dia mendapati dirinya kembali ke masa lalu sebagai seorang yang kikir. Mereka terlalu berharga untuk disia-siakan. Menatap ekspresi bahagia dan khawatir Zuofan, leluhur naga tidak dapat memahaminya. Naga itu selalu memamerkan kekuatan dan kekayaannya. Jadi bagaimana dia bisa memahami kesulitan Zuofan? Aku tahu ini akan sulit bagimu. Tapi sejauh ini bantuan yang bisa aku tawarkan. Nenek moyang naga jelas salah paham dan menyalahkan dirinya sendiri. Zuofan memutar matanya, membawa pulang kesalahpahaman itu sambil menghela nafas dan mengangguk tanpa malu. Karena itu sulit, kesuksesannya sangat berharga. Karena kemenangan adalah segalanya. Kamu akan melakukan semua yang kamu bisa. Jadi Zuofan kembali berpikir tentang bagaimana cara menipu leluhur naga yang perkasa ini dengan segala kemampuannya. Tapi kemudian, sebagai Grandmaster Arai, dia menemukan masalah. Leluhur naga, kamu ingin membuat Arai mundur. Tapi dari mana datangnya kekuatannya?
Energi spiritual di wilayah fana juga tipis dan tertekan. Sekalipun susunannya disetel, itu tidak akan banyak berpengaruh. Kecuali kita menggunakan 5 tambang suci. Leluhur naga, aku mendesakmu untuk meminjamkanku 100 pil nafas naga dan aku akan merebut tambang suci itu. Setelah menemukan alasan yang masuk akal, Zuo Fan meraung penuh harapan. Hah, nenek moyang naga hendak memuntahkan darah. 100. Kamu menganggapku untuk apa? Dispenser menatapnya. Leluhur naga menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Mengabaikan fakta bahwa 5 ranjau memiliki susunan SWOT sovereign untuk memblokir penambangan mereka dan menurunkan kekuatan senjata suci dalam membunuh kita saat dibutuhkan. Bahkan jika kita memilikinya secara ajaib, itu tidak akan cukup untuk menembus penghalang ini. Ini adalah dunia tersendiri. Meskipun sedikit lebih kecil dari domain suci. Lalu bagaimana? Tidak ada cukup tenaga untuk menyalakannya. Zuo Fan mengerutkan kening dan menghela nafas. Nenek moyang naga berkata, saya sudah menemukan jawabannya. Ini juga merupakan masalah kedua dari rencana ini. Menyiapkan susunan gambar di terowongan angin dunia. Terowongan angin dunia. Zuo Fan terkejut. Apa itu? Nenek moyang naga menjelaskan. Ini adalah contoh sempurna mengapa meskipun mata penguasa surgawi sangat hebat, ia masih berada di tahap penguasa. Wilayah fana yang dia ciptakan ini seperti dunia kecil, namun memiliki kelemahan, terikat pada domain suci. Terowongan angin dunia. Pikirkan tentang itu. Dengan energi spiritual yang luar biasa dari domain suci, ia seharusnya meresap ke dalam wilayah fana melalui terowongan ini. Tetapi energi itu ditekan oleh penghalang wilayah fana. Itu akhirnya berkumpul di satu tempat, yang mengarah pada pembentukan kantong aneh seiring waktu. Bagaimana tempat penjaraku ini ditempatkan di terowongan angin serupa? Wilayah rahasia sekte kejelasan tertinggi. Di sini, energi spiritualnya kental dan mengarah langsung ke tempat suci. Itu sebabnya pencerahan murid-muridnya datang dengan cepat dan dapat membentuk jiwa domain Taiji tertentu. Itu artinya kita bisa mencapai domain suci melalui terowongan ini. Zuo Fan berteriak. Nenek moyang naga menggelengkan kepalanya. Kalau saja semudah itu. Itu hanyalah sebuah gua yang hampir tidak membiarkan energi spiritual melewatinya. Tidak ada hal lain yang bisa melewatinya. Kami hanya dapat menggunakan energi spiritualnya untuk keluar dari tempat ini. Dengan menggunakan susunan gambar, itu akan mengeluarkan banyak energi dari domain suci. Dengan kekuatan ini, kita akan mendobrak penghalang tersebut. Tetapi solusi ini menimbulkan masalah. Karena terowongan angin ini telah menciptakan banyak kantong aneh. Seperti ini, ada yang bagus untuk bercocok tanam. Ada pula yang mematikan. Meskipun ada satu kesamaan dari semuanya. Entah itu pemandangan neraka atau surga. Semuanya berada di bawah kepemilikan faksi yang kuat. Jadi untuk membuat susunan gambar di dalamnya, Anda tidak hanya harus berani menghadapi bahayanya, tetapi juga menghadapi siapapun yang menentang Anda. Zuo Fan mengangguk. Karena catu daya telah diselesaikan, susunan mundur dapat dilakukan. Meskipun dan bagaimana aku bisa menemukan terowongan angin dunia dengan wilayah fana sebesar itu? Kamu tidak bisa mengharapkan aku berlarian siang dan malam, kan? Zuo Fan mengerutkan kening. Nenek moyang naga tersenyum. Matanya berkedip dengan bangga. Tenang. Ketika ngarai infernal tempat saya berada melayang melintasi 5 negeri wilayah fana. Meskipun ada serangan terus-menerus dari Berserk Purple Lightning, saya masih bisa merasakan lokasi kasar dari Berserk Purple Lightning, di mana terowongan angin dunia berada. Nenek moyang naga mengangkat cakarnya yang besar, menyentuh salah satu cakar tajam di dahi Zuo Fan. Tembakan riak terlihat dan Zuo Fan bisa merasakan kehangatan di tempat itu. Sketsa kasar muncul di benaknya, dengan 8 tanda yang meragukan. Leluhur naga. Sketsanya tidak banyak lagi. Siapa yang tahu di mana letak terowongan ini? Wajah Zuo Fan berkedut. Selain 8 titik tersebut, pemandangan di sekitarnya hampir tidak dapat dibedakan. Apakah berupa pegunungan,
hutan, atau dataran. Nenek moyang naga memerah dan mendengus. Selama ini aku terjebak di ngarai infernal sambil diserang terus-menerus. Tidak bisa melihat dunia luar. Fakta bahwa saya mendapatkan posisi mereka sudah merupakan berkah. Namun Anda masih mengomel. Lagi pula, begitu kamu pergi ke sana, kamu pasti akan menemukan dunia kantong rahasia. Tempat di mana terowongan angin dunia berada. Zuofan mengangguk dan menghela nafas. Hei, nak, kamu adalah penerus 9 kata-kata. Jangan bilang sekarang aku juga harus mengajarimu cara menggambar. Tidak, aku tahu cara mengaturnya. Zuofan menghela nafas lebih lama. Keluarkan aku. Aku akan segera melakukannya dan membawamu kembali ke tempat suci. Itu termasuk kamu juga. Nenek moyang naga tersenyum. Jangan pernah lupa, kita berada di perahu yang sama. Zuofan mengangguk. Nenek moyang naga menyeringai dan mengusap cakarnya. Membuat terowongan di ruang angkasa untuk dilewati Zuofan. Tunggu, ada apa sekarang? Sambil mengerutkan kening, leluhur naga bertanya. Untuk masalah kecil, aku akan meminta Yelin membantumu. Zuofan menggelengkan kepalanya dan melambai. Kiawer keluar dengan cepat di tempat yang mengerikan ini. Hanya saja kali ini, Kiawer masih pingsan dan pingsan. Nenek moyang naga memulai. Ini, anak perempuanku. Zuofan berbicara dengan tegas. Dia tetap dalam kondisi kritis ini sejak dia menerima pukulan berat Yelin. Apapun yang saya coba, tidak ada yang bisa membantunya. Saya harap leluhur naga memiliki peluang yang lebih baik. Sambil mengukur ukuran Kiawer, nenek moyang naga itu berseru. Sumber kekuatan makhluk spiritual ini adalah petir ungu berserk. Apakah sama dengan milik Thunder Phoenix? Dan Kunpeng tua bodoh itu membuka pikirannya. Ya, Kiawer lahir dari petir ungu. Hahaha, begitu. Surga benar-benar membantu kita. Binatang suci. Sekarang ada peluang 30% lebih tinggi bagi kita untuk melawan penguasa surgawi. Zuofan tidak menyelesaikannya saat naga itu tertawa terbahak-bahak. Nah, aku tidak tahu bagaimana kamu membuat keajaiban ini terjadi. Akal sehat apapun memiliki kekuatan kehidupan dan kehancuran. Saat terluka, energi kehidupan akan pulih. Tapi dia berbeda. Dia belum pulih karena kekurangan energi. Dia tidak seimbang. Pil bisa digunakan untuk goresan kecil. Tapi kerusakan api emas yang memusnahkan bukanlah masalah kecil. Dengan cederanya yang parah dan tidak ada energi kehidupan di dalam dirinya, pil apapun tidak akan berhasil. Zuofan merenung. Ya, saya telah menggunakannya untuk menyerap petir ungu melalui dirinya. Seni transformasi setan bukanlah seni penyembuhan. Pada saat itu, kekuatan yang dia serap, baik energi iblis dari seni transformasi iblis, atau kekuatan brutal petir ungu berserk, semuanya adalah elemen penghancur, tanpa kehidupan di dalamnya. Bagaimana lagi benih petir ungu yang murni bisa tumbuh di dalam dirinya? Bagaimana lagi dia bisa menjadi generasi berikutnya dari Thunder Phoenix? Guntur Phoenix. Zuofan terkejut. Leluhur naga, apa yang kamu katakan? Bahwa 5 binatang suci besar akan berkumpul kembali. Pada saat itu, penguasa surgawi tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hahaha. Nenek moyang naga memuntahkan api emas pada Kiawer. Aku akan membantumu membuka pikiranmu sekali lagi. Sehingga kamu akan berubah menjadi binatang suci sejati. Bersambung.